Tahu nggak perbedaan sujud tilawah sama sujud syukur? Ini banyak orang yang masih sulit membedakan antara sujud tilawah dan sujud syukur. Nih saya akan bahas. Yang pertama, sujud tilawah dari segi hukum bacaannya ataupun gimana sih pelaksanaannya nih. Wa sujud tilawah di dalam kitab Yaqutun Nafis. Sunnatun, hukumnya itu sunnah inda Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Jadi sujud tilawah itu hukumnya 3 ulama itu berpendapat kalau itu sunnah. Jadi sujud tilawah yaitu merupakan sujud yang dilaksanakan ketika setelah mendengarkan ayat yang ada bacaan ataupun tanda sejadahnya. Karena hadis di sini menunjukkan bahwa ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a suratul Najm fasajada biha. Kemudian Rasulullah setelah membaca itu sujud. Wa ma baqiya ahadum minal qaum illa sajada. Dan semua kaum ataupun sahabat yang lain itu juga ikut bersujud. Maksudnya yang membaca dan yang mendengarkan itu harus sujud ketika mendengarkan ayat-ayat tertentu yang ada tanda sajadahnya. Dan bagaimana bacanya? Bacanya itu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Dan ini merupakan bacaan sujud tilawah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah mendengarkan Rasulullah membaca doa ini ketika sujud tilawah. Terus bagaimana kalau cuma baca subhana rabbiyal a'la bihamdi? Apakah boleh? Di dalam kitab ini jazah yaitu boleh, tapi lebih diutamakan bacaan yang tadi. Nah, itu sujud tilawah. Terus kalau sujud syukur itu seperti apa? Nih, sujud syukur itu disunnahkan ketika di luar sholat. Tapi kalau sujud tilawah itu ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat. Terus kapan sih sujud syukur itu dilaksanakan? Indah hudusi nikmah, ketika ditimpa atau mendapatkan nikmat yang tidak berduka-duka. Yang nomor 2, indah intifai nikmah, yaitu ketika terselamatkan dari bala yang begitu besar. Au ru'yatah mubtali, atau melihat orang yang lagi diuji. Au asin, atau lagi orang bermaksiat. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik dan tidak terjadi kepada kita, intinya itu harus sujud syukur. Nah, contoh-contoh yang biasanya orang itu melaksanakan sujud syukur itu ketika idza razaqahu syaswala dan dzikron, yaitu ketika dikaruniai anak ataupun dikasih rezeki yang sebelumnya tidak terlintas di kepala, itu diharuskan sujud syukur. Kitab Takrirat, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan itu beda bacanya sujud syukur dan sujud tilawah. Wallahu alam bisawab. Semoga video ini bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, silahkan terus ikutin channel ini. Wallahu alam bisawab. Udah.